Perkenalkan, nama saya Jessica Grace Bawole. Saya mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Pemikiran Politik Islam dengan materi Pendekatan dan Dasar Politik Islam. Pendekatan studi pemikiran politik Islam. Politik Islam itu dipahami secara benar, sumber-sumbernya apa saja yang menjadi rujukan atau referensi utama di dalam pengkajian pemikiran politik Islam ini. Karena kajian tentang politik Islam memiliki manhaj atau metode tersendiri, di mana kajian ini semata-mata mendasarkan pada kasus-kasus yang bersifat empiris belaka, tetapi juga berdasarkan pada sumber rujukan utama yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian, sangat penting untuk memahami manhaj kajian pemikiran politik Islam dengan benar. Ada baiknya sebelum berbicara lebih lanjut tentang pemikiran politik Islam, disampaikan apa itu pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam adalah pemikiran atau gagasan tentang bahasan-bahasan politik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta praktik-praktik politik para Khulafa al-Rasyidin dalam rangka terciptanya kesejahteraan atau kebaikan di dunia dan akhirat. B. Sumber kajian dalam politik. Kedudukan ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam atau ilmu al-tabi'iyah dalam skema pengetahuan manusia adalah sama, yaitu upaya menyikap rasa untuk menemukan dan memahami sunnah ilahiyah atau ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku secara otomatik atau melalui proses pada alam semesta termasuk manusia. Dalam skema Al-Quran, ilmu pengetahuan diperoleh melalui wahyu, yaitu ilmu pengetahuan absolut yang diberikan Allah secara hakul yakin atau secara rasional yang diperoleh melalui kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada penilaian dan bukti yang diakui kebenarannya secara objektif. Dengan demikian, metode ilmu pengetahuan Islam sepenuhnya sesuai dengan pengalaman dan eksperimen, dan sesuai pula dengan penyelidikan rasional dan intelektual dalam lingkungan pengetahuan yang diwahyukan. Satu, termasuk dalam hal ini ilmu politik di dalam Islam. Sumber-sumber rujukan ilmu politik dalam Islam. Yang pertama, sumber rujukan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran sebagai pedoman dan landasan asas bagi kehidupan umat manusia, diturunkan untuk tujuan agar menjadi petunjuk atau hidayah. Sumber rujukan kedua yaitu Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi adalah apa yang disampaikan Nabi baik dalam bentuk ucapan atau hadits, perilaku dan ketepatannya atau takrir, yang kedudukannya sebagai penjelasan atau penjabaran secara rinci terhadap Al-Quran dalam berbagai aspek kehidupan. Sumber rujukan ketiga yaitu kebijakan-kebijakan para Khulafa al-Rasyidin, yaitu kebijakan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat mereka menjabat kepala negara atau khalifah. Kebijakan-kebijakan mereka dalam upaya pengelola atau menata kehidupan masyarakat untuk terciptanya kehidupan yang kondusif, aman, dan damai di bawah kendali dan koordinasi para khalifah tersebut sangat penting untuk diketahui. Sumber rujukan keempat yaitu fiqh. Fiqh sebagai tradisi pengkajian para ulama fiqh menjadi sumber rujukan jika pengkajiannya dilakukan secara dinamis dari waktu ke waktu dan selama mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. C. Fungsi pemerintahan dalam Islam.
Aktivitas politik terkait dengan tindakan manusia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi dalam kepemimpinan dan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat. Tindakan dan kebijakan manusia tersebut tidak terlepas dari penilaian, dan penilaian ini dalam perspektif pemikiran politik Islam berdasarkan kriteria-kriteria yang tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Atas dasar ini, maka pemerintahan dalam Islam adalah instrumen yang digunakan untuk merealisasikan misi dan tujuan mulia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek adalah di dunia ini, yaitu terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera, atau al-rifahiyah. Dan tujuan jangka panjang adalah di akhir nanti, yaitu memperoleh ampunan dan ridho dari Allah. D. Politik dan otoritas kekuasaan. Islam menekankan pentingnya organisasi pemerintah dan otoritas kekuasaan untuk merealisasikan tujuan-tujuan mulia dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Antaranya terciptanya kehidupan sejahtera di dunia di akhirat nanti sebagaimana disebutkan di atas. Organisasi pemerintahan dan otoritas kekuasaan akan terjadi kekacauan dan malapetaka. Oleh karena itu, Al-Quran mengecam tindakan-tindakan anarkis. Umat dan politik. Konsepsi pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada fakta bahwa Islam adalah sistem kehidupan dan komprehensif. Islam tidak membagi dua secara artifisial dan sewenang-wenang ke dalam sosial dan profan, atau hal keduniaan, atau ke dalam keagamaan dan sekular. Dalam Islam, agama dan pemerintahan adalah suatu organik yang melekat dalam kesatuan sosial dan politik yang tidak terpisah-pisahkan. F. Fakta dan nilai politik Islam. Hakikat dari metode Islam dalam konteks ini adalah bahwa politik Islam tidak dapat didasarkan hanya pada fakta belaka. Karena fakta-fakta yang sudah menjadi fenomena di dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan atau perilaku manusia yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan terus hidup. Dengan demikian, fakta-fakta ini bisa jadi memiliki makna hanya jika ditempatkan pada keseluruhan yang signifikan yang secara teoritis dapat memberikan konteks yang diinformasikan. Maka rekam jejak fakta-fakta ini tidak dapat diberikan pengertian secara komprehensif bila tidak dikaitkan dengan fakta-fakta lain dalam uraian deskriptif yang menyeluruh. Oleh karenanya, semua fakta yang berkaitan dengan manusia adalah relatif, karena tindakan manusia wujud sebagai manifestasi dari keinginan-keinginan yang dibentuk oleh keyakinan-keyakinan dan tujuan-tujuan mereka. 2. Prinsip-prinsip dasar politik Islam. 1. Amanah atau al-mabda'al amanah, yang artinya amanah adalah jika seseorang yang dapat dipercaya karena ada kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, musyawarah atau al-mad'al syura. Musyawarah merupakan perintah ajaran agama yang harus direalisasikan dalam rangka membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, persamaan al-mad'al musawa. Persamaan artinya bahwa setiap individu dalam masyarakat adalah sama di hadapan undang-undang, di dalam hak, kewajiban, kemerdekaan, dan tanggung jawab. Keempat, keadilan atau al-mad'al adalah
adil atau adalah menetapkan sesuatu secara proporsional atau objektif atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Islam memerintahkan umatnya agar menjadikan keadilan sebagai prinsip dasar dalam sikap dan memperlakukan orang lain, karena realitasnya keadilan berimplikasi pada terciptanya keamanan dan ketentraman hidup. Yang kelima, kemajemukan. Kemajemuk atau pluralisme adalah paham yang mempertahankan keanekaragaman perbedaan dalam masyarakat atau plural society, baik dari dimensi agama, etnik, budaya, kecenderungan, bahasa, dan sebagainya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.